per jam tanpa mesin dihidupkan sama sekali. Tanpa gas. Tanpa gas. Tanpa digas, tanpa hidup, hanya 0 km per jam. Tidak jalan, direm, kemudian jalan lagi. Mesin tanpa dihidupkan sama sekali. Pagi hari ini jamaah Al-Haramain Lamongan mau survei ke lokasi Jumroh. Kami sudah berada di sekitar Jamarat. Nampak di belakang bangunan yang cukup megah dan kokoh berlantaikan 5. Ini adalah Jamarat yang akan dilempar oleh jamaah haji pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sekarang kami akan mendekati Jamarat. Nantinya jamaah akan diberitahu bagaimana kalau dari arah sini untuk masuk ke dalam Jamarat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita kalau seandainya datang dari sini mau melempar, nah di sini. Ini adalah jembatan monorail yang pada tahun ini sudah akan dijalankan atau diuji coba, tetapi baru untuk jemaah dari kawasan Arab, tetangga Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Oman, dan lain sebagainya. Jadi Indonesia insya Allah kebagian tahun 2013. Kami berada di sekitar Jamarat. Di sini nanti tempat seluruh jamaah seluruh dunia akan melempar jumrah. Sekarang nampak lengang, tetapi pada tanggal 10 Zulhijjah di tempat ini akan menjadi lautan manusia, akan sangat padat. Oleh karena itu jamaah harus hati-hati, harus paham betul dari arah mana masuk dan arah mana keluar, sehingga nanti tidak tersesat ke kawasan kemah negara-negara yang lain. Ini masih masuk wilayah Aziziyah. Jadi memang Aziziyah ini pengembangan kota Mekah. Jadi kota Mekah ini perluasannya ke daerah Aziziyah. Yang pertama kemarin dari Aziziyah ini yang pengembangan pertama, kemudian berikutnya ke wilayah Khalidiyah dan Saukiyah. Ini pengembangan kota Mekah. Untuk Aziziyah memang cukup dekat dengan kota Mekah, artinya berdekatan. Sedangkan Khalidiyah Saukiyah itu cukup jauh, sekitar 10 kilo sampai 12 km dari Masjidil Haram. Pada tahun 2008, wilayah Saukiyah dan Khalidiyah itu ditempati oleh jamaah haji Indonesia. Ternyata memang tidak efektif, terlalu jauh, kendaraan tidak lancar, sehingga tahun kemarin sudah tidak dipakai. Bapak-bapak dan ibu bisa menyaksikan bagaimana kondisi kota Mekah. Memang semuanya adalah terdiri dari gunung batu. Kita dapat membayangkan bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah pada saat itu, naik turun gunung seperti ini dengan menghindari otak atau berjalan kaki. Kita dapat membayangkan bagaimana berat perjuangan Rasulullah untuk menyiarkan agama Islam di muka bumi ini.
lewati waktu masuk Mekah. Kan ada masjid. Ya saya nggak satu bis sampean biasanya. Kalau umrah mana kan? Iya nak tan ini. Awas suka kopi, apa suka aku lepas? Rekam dulu ya, sampai makan. Kami sedang berada di lokasi Jabal Sur yang berada di Aziziyah, Makkatul Mukarramah. Di sanalah Rasulullah bersembunyi tatkala dikejar oleh kaum kafir Quraisy pada saat hijrah ke Madinah. Rasulullah bersembunyi sana bersama sahabat Abu Bakar tatkala pada malam harinya beliau dikepung oleh kaum kafir Quraisy di rumahnya secara ketat sehingga Rasulullah tidak bisa keluar sama sekali. Namun dengan izin Allah SWT, para pengepung itu tertidur lelap karena kelelahan sehingga Rasulullah bisa meloloskan diri dan keluar dari rumahnya. Posisi Rasulullah tidur digantikan oleh sahabat beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib, sehingga tertipulah kafir Quraisy pada saat itu dikira Rasulullah masih tidur di dalam kamarnya. Nah, inilah unta-unta yang dihias oleh para penduduk Mekah untuk dijadikan tempat objek wisata oleh peziarah. Namun saat ini mereka terberet-beret lari karena dikejar oleh petugas. Di belakang nampak Jabal Sur yang menjadi objek wisata bagi jamaah haji seluruh dunia yang berada di Makkatul Mukarramah ini. Nampak para peziarah cukup banyak. Nampak para jamaah sekarang sedang berada di depan Jabal Sur. Walaupun mereka tidak bisa mendaki ke Jabal Sur, namun mereka cukup puas bisa menyaksikan tempat-tempat bersejarah yang merupakan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Mereka dengan antusias pagi hari ini berziarah. Insya Allah nanti tidak hanya Jabal Sur, tetapi juga ke beberapa lokasi yang ada di Makkatul Mukarramah yang nantinya akan menjadikan napak tilas pada saat pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Inilah Jabal Sur yang selalu dikenang dalam sejarah Islam karena cukup andil besar di dalam menyukseskan atau lancarnya syiar Islam di muka bumi yang disiarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah salah satu jamaah KBH Al-Haramain yang sedang menikmati naik unta. Mereka cukup kaget karena tadi dengan tanpa disadari tiba-tiba unta berdiri. Mereka asik menikmati hiburan di sini, yaitu berupa hiasan unta yang menjadi ciri khas Saudi Arabia, baik di Mekah maupun di Jeddah. Diceklak-cekluk totok iki. Inilah puncak Gua Gambar lagi. Jabal Sur. Gua Sur. Bismillah Rasulullah bersama sahabat beliau Abu Bakar. Ini kira-kira bisa ditempuh ke atas dengan jalan kaki kira-kira 1,5 jam. Sudah ya. Không sao đấy. Cà phê. Cà phê. Biết rồi.
Orangnya menuju naik ke atas. Sudah foto-fotonya? Ayo teruskan perjalanan. Kagak selama di Mekah. Ya, mau nggak ada yang ngambil kok. Udah panas itu. Aku mau ke truk dewe. Perawatnya saya nampak di tengah ngisor. Kalau itu apa ya? Sudah processing ya? Hah? Kalau yang sudah di kelas-kelas itu sudah processing. Ya udah kayak enggak, aku biasa. Zam-zam yang kita di perjalanan dari Madinah itu zam-zam. Yang botolnya kuning, kertas itu zam-zam. Botol-botolan putihnya. Sekitar 2/3-nya ini wilayah Arafah, sehingga kalau orang wukuf di Masjid Amirah harus hati-hati, jangan sampai wukuf di bagian depan dan nanti dipisahkan bagian depan yang Muzdalifah dengan bagian belakang yang Arafah itu dengan garis merah yang cukup besar. Nah, kota mati ya. Jadi Mina, Arafah, Muzdalifah ini di luar musim haji sepi, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada orang-orang yang umrah saja yang akan berkunjung ke sini. Jadi sehabis musim haji sudah tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, ini ada yang berjalan ke arah timur, yang satunya ke arah barat, dan dalam waktu 100 tahun atau 1 abad beliau berdua bertemu di Jabal Rahmah ini. Di sinilah tempat pertemuan Adam dan Hawa, sehingga momen itu dijadikan adalah tempat pertemuan umat Islam sedunia, yaitu pada saat ini jamaah KBH Al-Haramain sedang berada di Arafah. Mereka berada di dekat Jabal Rahmah, yaitu sebuah bukit kecil yang berada di Arafah ini sebagai momentum atau tugu. Di sini tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah keduanya dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melanggar larangan dari Allah, yaitu memakan buah khuldi. Nampak di belakang Jabal Rahmah yang cukup menarik bagi peziarah maupun jamaah haji. Dan besok pada saat tanggal 9 Zulhijjah, Jabal Rahmah itu tidak kelihatan batunya. Di sana akan nampak hanya warna putih seperti kapas dari kejauhan, karena dipenuhi oleh jamaah haji yang ingin wukuf secara langsung di Jabal Rahmah itu. Karena di sanalah tempat wahyu terakhir diturunkan, yaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Di sanalah wahyu yang terakhir diturunkan oleh Allah, dan pada saat itu para sahabat banyak yang menangis mendengar bahwa Islam sudah sempurna, di antaranya Abu Bakar, Utsman dan Ali. Tetapi juga banyak jamaah sahabat yang kegirangan.